Halo Sobat Andrenesia. Kali ini saya akan cerita tentang sebuah kisah misteri. Sebelum itu, bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara like, comment, and subscribe. Kisah ini terjadi di akhir tahun 2015 ketika merantau ke Kalimantan Tengah. Kejadian ini terjadi di tengah hutan, jauh dari pemukiman. Ketika menuju ke tempat kerja, jadi tempat kerja ini jauh dari pemukiman dan harus dicapai aksesnya salah satunya dengan melalui sungai. Jadi ketika perjalanan melalui sungai itu sepertinya kapal menabrak sesuatu, padahal nggak ada apa-apa, nggak ada kayu, nggak ada apa, nggak ada batu, tapi sepertinya menabrak sesuatu. Saya dan teman-teman waktu itu panik. Tapi kita acuhkan aja. Akhirnya sampai di Lokpon. Dari Lokpon ke camp perjalanan masih sekitar 30 km dengan jalan yang sangat parah, seperti off-road, berlumpur parah. Setelah sampai camp, aku langsung mandi. Ketika malam pertama di camp itu aku gak bisa tidur. Jadi untuk mengisi suasana aku dengarkan musik. Tiba-tiba aku melihat ada sosok kayak kepala, tapi ada apinya terlihat dari ventilasi. Sontak aku langsung teriak, soalnya serem. Sumpah serem banget. Itu malam pertama dan langsung dikasih lihat penampakan. Dan gak sampai di situ aja. Saat mulai mendekati akhir tahun, ada yang namanya pembukaan lahan baru dan penanaman pohon-pohon baru. Banyak karyawan yang pulang kampung. Berhubung waktu itu aku masih baru, jadi belum dapat yang namanya cuti. Terpaksa aku tidur di mes sendirian. Saat itu setelah penanaman aku pulang sekitar jam 7. Yang sebenarnya jam 12 siang sudah harus dijemput, tapi karena hujan deras, mobil jemputan terlambat. Dan pulanglah aku sekitar jam 7. Sesampainya di mes, aku langsung mandi. Kamar mandinya itu terbuka, gak ada atapnya dan belakang itu langsung hutan. Tiba-tiba aja ketika mandi ada cewek ketawa. Aku mikir perasaan tetangga samping mesku lagi pada pulang kampung. Kok ini ada suara cewek ketawa? Pas nengok keluar kamar mandi, aku dikagetkan dengan sosok cewek pakai baju putih, tingginya hampir 2 meter, dan rambutnya kayak ngembang. Serem, cewek ini kayak gak mandi 1 tahun. Melihat hal itu, sontak posisi aku yang lagi bukir langsung lari masuk ke kamar. Langsung pakai celana dan lari ke kantin, saking takutnya. Saat tengah malamnya sekitar jam 1-an, lampu mati dan aku masih takut di kamar sendirian. Tiba-tiba ada yang bisikin, gak jelas tapi. Lalu aku nutupin semua badanku dengan selimut
dan tiba-tiba aku ditampar. Gak tahu siapa yang nampar, gak ada sosoknya. Lalu aku saking takutnya lari menuju mes teman yang lumayan jauh jaraknya. Dan setelah 5-6 bulan kerja di sana, aku ngerasa gak betah. Dan lalu pindah ke Sampit yang lebih jauh lagi ke pedalaman. Aku mengira gangguan akan hilang, tapi ternyata di Sampit aku juga menerima gangguan. Aku melihat sosok kepala terbang sama persis seperti yang aku lihat di mes tempat aku bekerja sebelumnya. Dan keesokan paginya, kata Budi yang tukang masak, ada anak yang baru dilahirin. Selama di Sampit, aku sering mimpi tenggelam. Selama di Sampit, aku sering mimpi tenggelam. Kayak di tengah rawa ada rumah panggung khas Dayak gitu. Di mimpi itu aku bertemu kakek-kakek yang mau nitipin anaknya yang begitu cantik sekali. Saat aku tanyain ke orang asli pedalaman, katanya disuruh ruwet biar gak kejadian beneran. Setelah banyak kejadian, aku ceritain ke orang tuaku. Lalu orang tuaku nyaranin balik ke Jawa biar gak terjadi hal yang tak diinginkan. Sekian cerita hari ini. Kita bertemu di cerita misteri selanjutnya.